Selamat datang buat semuanya para ibu-ibu yang sudah mendampingi kami para kaum bapak. Tanpa pendampingan ibu, kurang suksesnya acara Natal kaum bapak ini. Itu perlu kami akui. Selamat datang juga buat semua saudara kami yang perlu kami datang di tempat ini. Buat juga semua para undangan kami yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Pada malam hari ini kita akan mengikuti di tempat ini ibadah Natal kaum bapak kita, yaitu Gereja Injil Anugerah Tuhan kilometer 14,5. Tuhan memberkati kita di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah Natal kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hai, mari berhimpun. Haleluya. Ini kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Raja. Haleluya. Syukur Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua di Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya sembah dan puji, sembah dan puji. Amin ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, ya Rabb. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami berhimpun di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
saja sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Raja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami bisa bersama-sama beribadah untuk Natal kaum Bapa pada sore hari ini Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati kami yang hadir Tuhan Yesus, bahkan yang belum hadir, dan juga semua kami di tempat ini bersuka cita menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bergala ibadah kami semuanya berkemenangan Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus kami mendengarkan firman juga diberkati Tuhan. Bahkan juga semua acara-acara kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mulai ibadah kami Natal kaum Bapa Giat kilometer 14,5 ini Tuhan, semuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur. Amin. Terima kasih buat Bapak Tarigan. Haleluya. Kita akan mengikuti responsoria jemaat. Di balik tertib acara ada responsorianya. Kami persilakan. Mari saya undang semua jemaat berdiri. Segala puji, segala hormat, dan kemuliaan bagi Allah, Bapa kami di tempat yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, yang oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada-Nya yang kudus. Allah yang maha pengasih telah mengaruniakan kesukaan besar bagi dunia. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia yang telah lahir dan bersama-sama dengan kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Bersoraklah dan nyanyikanlah kidung indah, nyanyian baru, dan sambutlah kasih-Nya dengan merendahkan diri di hadapan-Nya. Siapkanlah dirimu menjadi murid-Nya, lakukanlah kesukaan-Nya, dan kabarkanlah kebaikan-Nya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Inilah kami Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang merayakan Natal malam ini. Ajarilah kami setia mengasihi-Mu, bersyukur dan bersukacita atas cinta kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terimalah sembah, hormat, dan syukur kami, karena bagimu-lah segala kemuliaan dan keagungan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus duduk kembali. Terima kasih Bapak Pendeta. Puji nama Tuhan. Selamat Natal buat kita semuanya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan dari pulau benua.
di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermalukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Jika surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan mengikuti liturgi yang pertama. Saya persilakan kepada liturgi yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih banyak orang yang membuat dunia ini menjadi Tuhan mereka dan bahkan meniadakan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Dan marilah kita melihat betapa besar kuasa Allah dalam dunia ini. Kita dengarkan liturgi yang pertama. Mazmur 33 ayat 6 sampai 7. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wabah. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku?" Ibu Yesus, "Saatku belum tiba." Yohanes 1 5 ayat 5, Yohanes 1 5, Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Amin. Terima kasih, silakan duduk buat bapak-bapak. Setelah ini kita akan mendengarkan liturgi yang kedua. Bersiap-siap para bapak, liturgi yang kedua. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus datang ke dunia, haleluya, bawa kabar bahagia, haleluya. Mari kita sambut dia, haleluya. Yesus Raja mulia, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Yesus datang ke dunia, haleluya, bawa kabar bahagia, haleluya. Mari kita sambut dia, haleluya. Yesus Raja mulia, haleluya. Yesus Raja mulia, haleluya. Kami persilahkan liturgi yang kedua. Haleluya. Setelah ini bersiap-siap kor kaum Bapa, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ya. Tinggi hati manusia dapat menghancurkan mereka, dan itu dapat dilihat dari tindakan mereka, dan mereka tidak sadar bahwa mereka berasal dari debu tanah. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Kejadian 2 ayat 20 sampai 21. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Amin. Terima kasih. Tetap di tempat, kita akan mengikuti kor kaum Bapa.
Terima kasih, inilah kor kami. Silakan duduk para bapak-bapak. Kita akan mengikuti liturgi yang ketiga. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak dapat jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam lapang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak dapat jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam kelapa, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Akibat dari hasutan dari iblis, manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka kena hukum, dan hukum itu juga terjadi pada kita saat ini. Mazmur 10 ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya kata ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruhnya pikirannya. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dia makannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yesaya 24 ayat 5 sampai dengan 6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap.
dan bumi akan tinggal sedikit. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan seorang itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Terima kasih para bapak, silakan duduk. Kita akan memperdengarkan solo Hodona di Hutonoku oleh Bapak Gilbert. Kami persilahkan. Jalan di Tuhan.
terima kasih buat Bapak Gilbert, suara yang baik yang Tuhan berikan untuk beliau. Tuhanlah memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan puisi yang berjudul Makna Natal oleh Bapak Edison Tarigan. Makna Natal. Natal adalah pengorbanan. Ketika Tuhan yang kupercaya mengorbankan putra tunggal agar aku tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah kesederhanaan. Ketika Tuhanku datang bukan di istana mewah, hanya di kandang domba di dalam palungan. Natal adalah sukacita. Tuhan datang untukku dan untukmu. Kelahirannya adalah kabar gembira untuk bangsa-bangsa. Natal kado keselamatan dari Pencipta diserahkan kepada dunia karena cinta. Untuk kita sambut dengan sukacita. Selamat Hari Natal. Terima kasih buat makna Natalnya. Kita akan mengikuti liturgi profesi. Bapak. Alani togi honau Tuhan ale Tuhan, oh kami Tuhan, unang basombuhi luhan, say toguman jonok Tuhan. Akibat dosa, hati manusia selalu dikuasai iblis. Manusia bersifat egois, menyombongkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan keistimewaan dirinya. Mari kita dengarkan liturgi ragam profesi. Saya seorang petani. Saya memang selalu bekerja dari pagi hingga sore. Tidak mengenal lelah dengan mencangkul, mengelola lahan supaya ada bahan makanan. Tanpa saya, mana mungkin kalian semua bisa makan nasi dan sayur-sayuran dimanapun kalian berada. Jadi, akulah yang paling dibutuhkan di dunia ini. Sayur, hei kamu petani dan nelayan, jangan terlalu menyombongkan diri. Tentu saja saya yang paling benar. Jika saya tidak berdagang, mana mungkin kalian bisa makan nasi, ikan, sayur-sayuran, dan semua yang ingin kalian makan. Jadi saya yang paling benar. Benar nggak teman-teman? Pancur batu sambu, 5.000. Supirlah yang paling penting dan berjasa, sebab jika saya tidak akan, kalian semua tidak akan bisa pergi kemana-mana. Jadi jangan sombong kalian. Oke lah, buat Bapak petani, Anda boleh menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, mantap. Oke juga buat Bapak pedagang, lewat Bapak kami bisa membeli sayur-sayuran, buah-buahan. Itu is the best. Oke Bapak supir, tanpa Anda kami tidak bisa sampai kemana-mana. Tapi jangan lupa Pak, rumah yang Anda tempati, siapa yang buat? Saya orangnya Pak. Tanpa saya, saudara Anda tidak bisa nyaman dalam rumah itu. Dan bisa dipastikan, saya yang paling penting. Tenang saudaraku.
Kita ada di dunia ini karena Tuhan. Tuhan memberikan profesi kita yang berbeda-beda, semua karena kebaikannya. Jadi saudaraku, walaupun kita berbeda-beda profesi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan, maka Dia akan meninggikanmu. Dan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan. Ya, terima kasih buat bapak-bapak, silahkan duduk buat liturgi profesi. Ya, bagi Anda yang mau membangun, silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku. Mari kita sambut Yesus kita dengan sukacita, dengan gembira. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita akan mendengarkan kor Bagi Yesus kuserahkan.
Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian rohani oleh Bapak Edi Sembiring. Kami persilahkan. Setelah ini bersiap-siap liturgi yang keempat. Salam buat saudara seiman dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan bersaksi, saudaraku, bagaimana saya dulu telah terjatuh di dalam namanya dosa. Yang dulu di mana saya telah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sepantasnya saya jalani. Seperti di mana dulunya saya sering ke dunia malam, mabuk-mabukan, perjudian, dan memuaskan nafsu hawa saya semata-mata demi kesenangan hidup saya, saudaraku. Tanpa memikirkan namanya dosa. Dan seringkali saya berbuat perzinahan dengan wanita-wanita kafe, wanita-wanita kupu malam, bahkan setiap hari Minggu. Semua orang pergi beribadah, saya malah pergi ke okuk. Itu semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu hawa saya, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik bagi saya. Tuhan itu sungguh baik bagi saya, ya saudaraku. Dia telah mengubahkan hidup saya sekarang ini. Atas kemurahan Tuhan Yesuslah saya bisa seperti ini sekarang. Dan juga melalui istri saya yang sekarang ini saya diubahkan dengan seringnya saya diajaknya ke gereja, walaupun pertama kali saya ke gereja, tapi butuh proses dan juga waktu yang panjang hidup saya sekarang seperti ini, saudaraku. Seperti yang tertulis di ayat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi diriku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan dalam dagingku kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, untuk kita semua, saudaraku. Haleluya. Oke. Terima kasih buat Bapak Edi Sembiring. Terus maju, Pak. Mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kita akan memperdengarkan liturgi yang keempat. Bagi Yesus semuanya, Tuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Akibat dari hasutan pengharapan kepada manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Mazmur 104 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keungguan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Mazmur 104 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan barang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda.
Mazmur 104 ayat 3 sampai 4. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Mazmur 104 ayat yang ke-22. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaling di tempat pertemuannya. Mazmur 104 ayat 5 sampai 6. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya engkau telah menyeluruhinya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Mazmur 104 ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk Bapak-bapak. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ragam bahasa. Kita akan masuk dalam bahasa Batak dan bahasa Karo. Bukan berarti yang lain tidak diingat, yang lain sudah di hati. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Nungga Jupang Muse Ari Pestae. Nungga Jupang Muse Ari Pestae. Tutu budi Tuhan ta Yesusi. Dua doi banasia surgoi bebatu hitahon. Sangapot ni debatan, dame mari jolma. Las ni rohani debatan, hajol baon musim. Nungga jupang huse ari pestai, tutu budi Tuhan ta Yesusi. Tua do ibana sia surgoi bebatu hitao. Hasang apot di debatan, dame mani jolma. Asni rohani debatan, hajol baon musim. Sanda jumpa kita wari raya peringatan tubuh Tuhan Yesus. Nusur dahi kita manusia kerihan kabeh. Mulia Tuhan tan si puji magalarna. Perdamaian di debata Tuhan Yesus kabeh. Senda jumpa kita wari raya peringatan Tuhan Yesus. Nusrun dahi kita manusia kerihan kabeh. Mulia Tuhan ta si puji magalarna. Berdamai beri debata Tuhan Yesus kabeh. Tuhan Yesus kabeh. Haleluya. Kita akan mendengarkan liturgi yang kelima. Nungga jupamu sehari pestai, tutu buni Tuhan ta Yesusi. Tua do ibana sia surgoi bebatu hitahon. Hasang apon di debata, dame mari jolma. Las ni rohani debata, hajol bahon muse. Akibat dari dosa manusia sehingga manusia kena hukum dari Allah, yaitu kematian. Tetapi kasih Allah kepada manusia selalu beserta manusia. Kita dengarkan liturgi yang kelima. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Matius 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amsal 24 ayat 7 sampai dengan 10. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan siapa pencobor adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Lukas 1 ayat 36 sampai 38. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Setelah pujian ini bersiap-siap liturgi yang terakhir, yaitu liturgi yang ke-6. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Telah lahir di Betlehem Yesus Kristus. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Kami persilahkan liturgi. Maria, Raja segala damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Kekal bagi semua yang percaya padanya. Dalam kehidupan manusia yang semakin hari semakin jahat dan kena hukum, tetapi Allah senantiasa memberikan sukacita bagi orang-orang pada waktu itu, yaitu berita tentang kedatangan Juru Selamat. Mari kita dengarkan liturgi yang ke-6. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taro akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 3 sampai ke 4. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandangan saja ataupun setujukan keputusan menurut kota orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menunjukkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan
bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Yesaya 11 ayat 5-6. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Yohanes 5 ayat 32-34. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang benar diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak-bapak. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Dan setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penaud dan surga maya. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sembah dan puji Yesus, sembah
sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, ya Allah, sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, ya Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan dalam perayaan Natal Kaum Bapa pada malam hari ini. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, hadir-Mu sungguh nyata di tempat ini. Dan kami percaya sesuatu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kaum Bapa yang hadir pada malam hari ini. Bahkan seluruh undangan kami dan juga ibu-ibu yang datang Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, seperti firman-Mu berkata Tuhan, Engkaulah Allahku yang menyertai kami, Allah yang Immanuel Tuhan, Allah yang selalu ada bagi kami. Dan kami percaya malam hari ini sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau lahir di hati kami Tuhan, dan kami menyadari Tuhan akan penyertaan-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan dalam nama Yesus, setan, iblis, soponipro, jahat, engkau segala kuasa gelap tidak boleh mengganggu penyampaian firman Tuhan, dan juga kami mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Dialah yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Dan hidup kami semuanya dibaharui oleh karena kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, walaupun ini Natal kaum Bapa dan ini Natal yang perdana, sesudah kita ada beribadah di tempat ini, ya kita bersyukur buat semuanya acara demi acara yang telah ditampilkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Selamat Hari Natal buat Bapak Ibu juga yang ikut secara online dengan kami dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Nah Bapak Ibu, kita sangat bersyukur. Ya, sedemikian rupa acara demi acara sudah kita dengarkan. Dan firman Tuhan diperkatakan, kita percaya setiap liturgi yang dibacakan, yaitu firman Tuhan, itu hidup di hati kita, amin. Kita rela lahir di kandang domba, di tempat yang hina. Ya, bahkan sepanjang pelayanannya di bumi ini, dia banyak mengalami aniaya, bahkan mati di kayu salib, supaya kita beroleh seperti apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, yaitu sorga yang kekal. Amin. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita malam ini yaitu peran Bapa atau Ayah menggenapi maksud Tuhan bagi keluarga. Ya, di dalam kelahiran Yesus ada, ya saya perhatikan dalam Alkitab, ada Maria, ada Yusuf, dan Allah Bapa di sorga yang punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Dan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kekasih dalam nama Yesus, rencana itu tergenapi, kerjasama yang baik antara Bapa di sorga dan Yusuf dan Maria. Malam ini kita melihat, ya, bagaimana peran Yusuf sebagai ayah badani, ya, bagi saudaraku Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat bagi kita. Mari kita lihat sebentar Yohanes pasal 6 ayat 42. Karena ada beberapa kali orang-orang Yahudi berkata, ia adalah anak Yusuf dari Nazaret.
Ini berbicara tentang Yusuf dari Nazaret, Bapak Ibu. Bukan berbicara tentang Yusuf anak Yakub dalam perjanjian lama. Tetapi ini Yusuf ya, orang dari Nazaret. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Karena ayat sebelumnya dalam Yohanes pasal 6 ini, Yesus berkata, aku berasal dari sorga. Dan orang-orang Yahudi, orang Israel mempertanyakan, kami kenal bapamu, yaitu Yusuf tukang kayu. Bahkan dalam Lukas pasal 4 ayat 22, sebelum Yesus, ya bahkan sesudah Yesus melakukan pelayanan, banyak orang-orang yang berkata kepadanya. Mari kita baca lengkapnya. Lukas pasal 4 ayat yang ke-22. Apa kata firman Tuhan ini? Lukas pasal 4 ayat yang ke-22. Biar kita lihat jelas supaya kita bapak-bapak yang ada di tempat ini meneladani Yusuf ini, sehingga semua keturunan kita, saudaraku, mengalami penggenapan firman Tuhan, mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita buka Yusuf pasal 4 ayat yang ke-22. Kita baca bersama, Lukas pasal 4 ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka mengenali Yesus itu hanya anak Yusuf secara badani. Ya, bahkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Wah, ini lebih jelas lagi. Yohanes pasal 1 ayat 45. Apa dikatakan? Ayat 45. Firman Tuhan ini berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Pertanyaan, kenapa Yusuf dari Nazaret? Kenapa yang enggak lain? Untuk menjadi garis keturunan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Bapak Ibu, saya bertanya-tanya, kenapa bukan ayah yang lain? Bukan orang lain? Kenapa harus Yusuf? Karena memang itu janji Tuhan. Karena juru selamat harus lahir dari keturunan Daud. Yusuf ini adalah, menurut silsilahnya, ia adalah keturunan dari Daud. Itu janji Tuhan. Dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Tuhan sudah berkata kepada Daud bahwa lewat keturunan Daud akan lahir juru selamat. Dan Yusuf dari Nazaret ini adalah keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Injil Matius menuliskan silsilah kelahiran Yesus ke dunia ini. Saudaraku, yang adalah keturunan dari Daud. Jadi yang jelas, Tuhan menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Amin. Yang kedua, Yusuf ini mematuhi tuntutan hukum Allah dalam pertemanannya dengan Maria, yakni bertunangan dengan Maria. Dia tidak berteman dengan bermain gelap, tidak. Tetapi dia, saudaraku, berteman dan diketahui oleh keluarga dari pihak laki-laki dan wanita.
Dalam Matius pasal 1 ayat 18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bagi kebiasaan orang Yahudi, bertunangan itu tidak bisa lagi dipisahkan. Selain kalau salah satu melakukan perzinahan, dan itu suatu ikatan yang sangat kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, sehingga juru selamat lahir dari keturunan Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita semuanya mengikuti hukum-hukum Allah dalam hidup kita. Dan Yusuf ini ada orang yang tulus hati. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena niatnya dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sudah bertunangan, dia tidak mau mencemarkan tunangannya. Bapak-bapak, mari, ada kekurangan istri, jangan disampaikan kepada orang lain. Amin. Ini memang Natal, tapi di kala rapat Natal, Tuhan menyampaikan ini, ya, mau meletakkan ini, maksud saya terkesan dengan Yusuf ini, dan ini saya beritakan pada malam hari ini. Amin. Supaya kita melihat bagaimana Immanuel itu, Tuhan menyertai kita lewat Yesus lahir ke dunia ini. Dan Yusuf ini tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya yang sudah mengandung oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kekurangan pasangan kita, jangan cemarkan nama baiknya. Biar kita menjaga nama baik pasangan kita. Amin, bapak-bapak. Karena jelas Alkitab menuliskan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf berpegang kepada janjinya bahwa dia akan mempersunting Maria yang sudah menjadi tunangannya. Dia tetap mempertahankan hubungannya. Karena Alkitab selanjutnya berkata, dia mengambil dia menjadi istrinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Yusuf ini memiliki telinga rohani yang sangat peka. Tuhan berkata lewat malaikat ketika dia berniat menceraikan Maria. Ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Artinya penyelamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada peran Yusuf dalam kedatangan juru selamat ke dunia ini. Dia dengar-dengaran dengan Tuhan, walaupun tidak cocok menurut pikirannya, tidak seperti apa yang diharapkannya pasangannya. Tetapi karena Tuhan berfirman kepadanya, dan apa yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan harus digenapi. Karena lewat Yesuslah kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengampunan. Dan hal itu telah dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14.
Apa dikatakan? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ribuan tahun sebelum Yusuf bertunangan dengan Maria, firman sudah disampaikan. Tetapi itu tidak otomatis terjadi. Ada peran Yusuf Maria di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan umatnya tidak pakai simsalabim. Tiba-tiba Yesus datang dan menjadi orang yang dewasa, tidak. Tetapi Yesus lahir di kandang domba, mengikuti hal yang normal, hal yang biasa, yang wajar. Karena semua kita dilahirkan, bukan? Kalau Yesus datang menjelma tiba-tiba turun dari langit, semua akan percaya kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sebagaimana saya dan saudara juga lahir melalui persalinan. Dan mengalami pertumbuhan dari kecil sampai dewasa, sampai Tuhan memanggil dia untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya, yaitu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah maksud Tuhan bagi seluruh kita manusia, bagi seluruh keluarga kita, supaya kita beroleh selamat dan seisi rumah kita diselamatkan. Bagi bapak-bapak yang bernatal pada malam hari ini, mari lakukan peran saudara, lakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara dan seisi rumah saudara diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus. Bapak Ibu, ada pertanyaan, sesudah Yesus melakukan pelayanan, kemanakah Yusuf? Saya pun bertanya-tanya, karena dulu Matius hanya beberapa pasal menceritakan tentang Yusuf. Yusuf dari Nazaret maksud saya. Bahkan buku Lukas tidak banyak pasal menerangkan tentang Yusuf. Tetapi sejarah menuliskan, ya, dalam tulisan-tulisan di Israel, Yusuf itu meninggal sebelum Yesus melakukan mujizat dalam perjamuan kawin di Kana. Itu sejarah yang menuliskannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Yesus sesudah itu tidak dibayang-bayangi lagi dan tidak dikatakan lagi bahwa dia anak Yusuf tukang kayu. Semua orang menyebut dia anak Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlebih-lebih bapak-bapak yang ada di tempat ini, mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan bagi istri dan anak-anak kita, supaya maksud Tuhan jadi atasnya. Karena banyak hal Yusuf ini mendapatkan tuntunan Tuhan, dan sama seperti Yusuf anak Yakub dalam perjanjian lama, Yusuf orang Nazaret ini pun terbiasa mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan. Bahkan dalam Injil Matius dicatatkan ada 4 mimpi yang berkaitan erat dengan kelahiran Yesus dan peristiwa sesudahnya. Sehingga saudaraku, apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan jadi kenyataan. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi,
bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya lewat mimpi supaya ia mengambil Maria menjadi istrinya. Yang kedua, setelah Yesus dilahirkan dan orang-orang Majus dari timur yang mengunjunginya berangkat pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf memiliki telinga rohani yang peka. Dia harus bertindak karena Herodes akan membunuh setiap bayi yang lahir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh orang-orang Majus yang dari timur. Dan itu terjadi. Saudaraku, bapak-bapak, ayo punya telinga rohani yang peka sehingga saudara dapat mencegah hal yang buruk terjadi bagi istri dan anak saudara. Dan sama seperti Yusuf ini, dan dikatakan maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Apakah hal ini biasa? Tidak. Hal ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, oleh nabi-nabi, apa yang sudah difirmankan harus tergenapi. Tetapi Yusuf harus dengar dari Tuhan apa yang harus dilakukannya. Dia harus mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Hosea pasal 11 ayat yang pertama telah menuliskan apa yang ditindakkan oleh Yusuf ini, apa yang telah difirmankan lewat mimpi kepadanya. Karena dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang kebetulan terjadi pada malam hari ini. Semua apa yang kita lakukan pada Natal malam ini, Tuhan sudah rencanakan jauh sebelumnya. Amin. Apapun Bapak Ibu alami pada saat ini, semuanya itu dalam sepengetahuan Tuhan. Untuk itu jangan mengelak bila ada proses terjadi dalam hidup saudara. Ikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Ya, sama seperti tadi pagi firman Tuhan dalam ibadah minggu. Elia itu dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang dia dengar, dia lakukan. Dan pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidupnya. Yusuf ini pun mendengarkan suara Tuhan. Dia memperhatikannya dan dia lakukan. Bahkan sesudah Herodes pun mati, dia juga mendapatkan mimpi. Karena firman Tuhan berkata setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf tidak berbantah-bantah. Karena kalimat selanjutnya, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Dia patuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun ada jaminan keamanan, tetapi dikala Yusuf mendengarkan bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, anak Herodes menjadi raja, dia merasa takut. Dan itu manusiawi. Tetapi apa yang
dilakukannya. Biarlah ini membuat kita ya lewat berita Natal pada malam hari ini memiliki telinga rohani yang peka sehingga kita dapat tahu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yusuf takut, tetapi di dalam mimpi dia dinasehati. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Bapak Ibu, kadang manusiawi kita dan kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan akan menuntut kita kepada seluruh maksud Tuhan. Amin. Dan itu tidak kebetulan. Yusuf pergi ke Nazaret di Galilea. Karena hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan Natal bagi kita malam ini. Apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah diperkatakan oleh nabi-nabi, dan apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan, semuanya itu pasti tergenapi. Walau ada halangan, walau ada ancaman, sepanjang kita dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Dan apa yang Tuhan, apa yang sudah Bapa Surgawi rancangkan akan hidup kita, itu akan dijadikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yusuf ini orang yang bersegera mematuhi apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan langsung dia kerjakan. Dalam Matius 1 ayat 24. Tadi sudah kita baca, tidak ada salahnya kita baca ulang. Apa dikatakan? Ada beberapa ayat. Dalam Matius pasal 2 juga ayat 13-15. Ayat 19-22 hal yang sama. Dia dengarkan Tuhan dan dia patuhi. Tapi satu ayat kita baca. Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-24. Saya baca bagi kita semuanya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, supaya apa yang dijanjikan Tuhan seperti pesan Natal malam ini bagi kita. Mari patuhi firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada nyanyian tadi dalam bahasa Batak. Honama ihutonoko. Biarlah kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Amin. Dan dalam liturgi demi liturgi tadi, apa yang barusan saya bacakan Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, ia adalah hidup yang kekal. Tidak ada kita manusia yang tidak berdosa. Makanya malam ini kita merayakan Natal. Karena tanpa juru selamat, kita tidak dapat bebas dari dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kita beroleh selamat semata-mata hanya karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena banyaknya sumbangan kita ke gereja, tidak. Karena firman Tuhan berkata, kesalehan kita dan kebaikan kita bagaikan kain lapuk di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya. Tadi istri saya mengatakan anduk ini sudah koyak. Koyak saja tidak lagi dipakai.
Saya berkata buat aja jadi kesek kaki. Tetapi kain labu, saudara buat kesek kaki menjadi masalah karena akan berantakan. Gak ada kita dapat membenarkan diri dan beroleh keselamatan karena kebaikan kita. Makanya Yesus tinggalkan sorga dan datang ke dunia ini. Ambil rupa seorang manusia. Dia rela menderita dan mati di kayu salib. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa lama lupanya kita hidup di dunia ini? Alkitab menuliskan 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Dan sesudah itu kita kemana? Biarlah hal ini digenapi dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar merayakan dan merayakan. Tetapi biarlah kita mengalami perjumpaan kita dengan Yesus. Karena semua apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, semua itu karena dia takut akan Tuhan. Dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Sehingga lewat dia, lewat keturunannya, lahir juru selamat. Karena dia mematuhi firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila bapak ibu masih sangsi atau ragu akan keselamatan jiwa saudara, pastikan di malam Natal yang indah ini, buka hati dan terima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi saudara. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Atau mungkin bapak ibu selama ini sudah berdoa juga, sudah berseru juga, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Buku Yesaya berkata, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, atau telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu ialah dosamu. Biarlah malam ini selesaikan dosa saudara. Datang pada Yesus, minta ampun kepadanya. Sehingga apa yang kita dengarkan dalam peran Yusuf ini, apa yang dilakukannya, dia dengar-dengaran dengan Tuhan, mematuhi Tuhan, dan apa yang telah dinubuatkan digenapi dalam hidupnya, dan itu juga jadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Dan mari bapak-bapak, sama seperti Yusuf ini, dia bertanggung jawab akan keselamatan keluarganya. Dia bertanggung jawab penuh. Dia sangat melindungi istri dan anaknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendengarkan firman dan melakukannya. Amin. Biarlah bapak-bapak yang ada pada malam ini di tempat ini, dan juga bapak-bapak yang ada ikut ibadah Natal bersama dengan kami secara online dari tempat ini, ambil keputusan, dengar-dengaran dengan Tuhan, dan mematuhinya. Maka seluruh keluarga saudara akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita semua rindu agar semua maksud Tuhan jadi bagi kita, jadi bagi keluarga kita, sehingga semuanya kita dan seluruh keluarga kita menjadi alat Tuhan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus, sehingga maksud kedatangan Yesus ke dunia ini tergenapi. Apa maksud Yesus datang ke dunia ini? Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-12.
Dapat Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah maksud, saudaraku, Natal, yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Amin. Dan kita beroleh pengampunan dosa, ya Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan yang sudah lahir di kota Daud. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hal ini tergenapi dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dan bahkan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan sejenak. Apakah karena tradisi atau karena kebiasaan kita merayakan Natal? Tetapi biar malam ini kita mengambil keputusan untuk membiarkan Yesus itu lahir di hati kita. Dia hidup dalam hidup kita. Dia menguasai kita. Dan sama seperti Yusuf, orang Nazaret ini, dia sanggup mendengarkan suara firman dan mematuhinya karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, bila kita sudah lama tidak mendengarkan suara Tuhan, sudah lama tidak mendapat pimpinan Tuhan dalam hidup kita, atau kalau kita masih tertuduh terdakwa oleh karena perbuatan dan kelakuan kita, yang kita masih hidup di dalam dosa, biarlah ambil keputusan, datang kepada Yesus, mohon pengampunannya. Karena itulah tujuan Yesus lahir ke dunia ini, untuk mengampuni kita, untuk membenarkan kita. Dan kita akan mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kekristenan itu adalah hubungan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, biar kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Kita katakan, ku datang Tuhan, datang padamu.